Selamat siang Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Elsa Marisda Manik, NIM 0320222058, tingkat 1 kelas B. Izinkan saya menjelaskan tentang prinsip biokimia dalam tubuh manusia. Yang pertama, cairan tubuh. Cairan tubuh adalah komponen penting bagi ekstraseluler. Cairan tubuh dapat ditemukan pada spesies jaringan. Rata-rata seseorang memerlukan sekitar 11 liter cairan tubuh untuk nutrisi sel dan pembuangan residu jaringan tubuh. Contoh cairan tubuh adalah: yang pertama, darah atau endoplasma darah, yang kedua sitosol, yang ketiga zalir cerebrospinal, yang keempat corpus vitreum, yang kelima serum, yang keenam humor curious, yang ketujuh cairan limfa, yang kedelapan cairan pleura, yang kesembilan cairan amnion. Fungsi cairan tubuh yaitu: 1. Mengatur suhu tubuh, yang kedua melancarkan peredaran darah, yang kedua keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah kondisi ketika asam dan basa dalam darah tidak seimbang. Darah seseorang dinilai terlalu asam apabila pH kurang dari 7,35. Kondisi tersebut dinamakan asidosis. Sementara itu, darah dengan nilai pH lebih besar dari 7,35 dikategorikan terlalu besar. Jenis gangguan keseimbangan. Jenis gangguan keseimbangan adalah tubuh menggunakan mekanisme yang beragam dalam mengatur keseimbangan asam basa dalam darah. Mekanisme ini melibatkan: yang pertama, 1. paru-paru, yang kedua ginjal, yang ketiga sistem penyangga atau buffer. Penyebab gangguan keseimbangan adalah asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik disebabkan oleh gangguan pada paru-paru. Sementara asidosis metabolik dan alkalosis metabolik dipicu oleh gangguan pada organ ginjal. Asidosis respiratorik, kondisi yang memicu adalah: yang pertama gagal jantung, yang kedua asma, yang ketiga gangguan pada sistem saraf dan otot, yang keempat gangguan pada sistem saraf atau kelemahan pada otot pernapasan. Mekanisme karbohidrat, lipid, purin, dan pirimidin. Metabolisme adalah istilah yang mengacu pada perubahan-perubahan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh untuk melaksanakan berbagai fungsi lainnya. Fungsi utama karbohidrat: yang pertama, garam karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Yang kedua, melindungi protein agar tidak terbakar sebagai penghasil energi. Yang ketiga, membantu metabolisme lemak dan protein. Lipid adalah sebagai bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh. Fungsinya: yang pertama, melindungi organ tubuh, yang kedua, pembentukan sel, yang ketiga, sumber asam lemak, yang keempat, alat pengangkut vitamin larut lemak, yang kelima, penghemat protein, yang keenam, pelumas, yang ketujuh, menjaga suhu tubuh. Purin adalah senyawa awan bagian dari protein yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pirimidin adalah suatu senyawa organik heterolik aromatik yang mirip dengan piridina. Fungsi pirimidin yaitu pembangunan asam eokasiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Selamat siang dan terima kasih, Bu dosen.